Ya, tentunya nanti kita harapkan semua ini bisa terjawab dengan baik bersama narasumber-narasumber kita yang tentu telah tidak asing lagi bersama kita. Mungkin saya perkenalkan dulu. Yang pertama ada Ibu Novi Rosmita SE MKes, PLT Kadinkes Aceh Selatan. Selamat bergabung. Terima kasih Ibu. Gimana kondisinya Ibu, sehat? Terima kasih, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini tentu tidak asing lagi, setiap hari kita lihat di media-media ya. Kemudian juga ada Bapak Cut Cazalisma SSTP, Wakil Sekretaris Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Aceh Selatan. Selamat bergabung Bapak. Selamat bergabung juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak ya? Oke, kemudian juga ada Dr. Erizaldi MKes SPOG, Direktur Utama Rumah Sakit Julidin Awai. Selamat bergabung Bapak. Selamat bergabung, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian juga ada dari DPRK Aceh Selatan, Bapak Martunis, Ketua Komisi 3 DPRK Aceh Selatan. Selamat bergabung Bapak. Ya, nampaknya belum bergabung ini. Mungkin ada yang perlu dipersiapkan. Nggak apa-apa, kita lanjutkan dulu. Kemudian juga tadi yang sudah menyampaikan kata sambutan, tadi Bang Deddy Saputra, ZN SOSI, Ketua Umum Pemuda Aceh Selatan. Baik, ini. Nah, kemudian untuk narasumber selanjutnya, kita hadir Ketua Umum Pemuda Aceh Selatan, Bang Deddy Saputra, ZN SOSI. Sebenarnya bagaimana pemuda atau dalam tanda kutip ini representatif masyarakat melihat penanganan COVID-19 di Kabupaten Aceh Selatan ini? Apa sih sebenarnya yang menjadi kendala atau apa sih sebenarnya yang menjadi permasalahan yang selama ini sudah diinventarisir oleh pemuda Aceh Selatan? 5 menit ke depan kami persilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak pemateri dan peserta yang ikut dalam diskusi kali ini. Mungkin saya mewakili pemuda Aceh Selatan hanya menyampaikan seperti yang saya sampaikan di pengantar tadi, bahwa sebenarnya yang jadi persoalan hari ini adalah putusnya informasi kepada publik dalam penanganan COVID ini, sehingga tidak jadi masalah juga sebenarnya pada saat masyarakat kemudian berasumsi dengan cara nalarnya sendiri. Tidak menjadi persoalan juga kemudian masyarakat membuat opini-opini yang tersendiri. Tentunya opini itu ibarat pepatah, tidak akan ada asap kalau tidak ada api. Jadi tidak akan muncul juga berbagai macam reaksi dan opini-opini masyarakat jika situasinya tidak memungkinkan untuk memunculkan opini itu. Kita kasih contoh misalnya, ketika masyarakat tidak paham dari apa yang materi yang disampaikan oleh Ibu Novi tadi tentang bahwa ketika awal orang disebut suspek dan lain sebagainya, yang istilah-istilah itu tidak tersampaikan secara masif ke masyarakat begitu. Ya, orang-orang kemudian menganggap kenapa saya dituduh COVID, kenapa saya sudah orang masih dalam dugaan, tapi dia sudah merasa seakan-akan saya kok tertuduh, kok saya dianggap sebagai penderita COVID, virus COVID dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya yang paling penting apa? Yang paling penting adalah komunikasi, saya kira ke publik yang memang harus terbuka dan jelas seperti ini. Di sisi lain juga kita tidak antipati juga bahwa sebagian orang-orang kemudian yang mungkin juga ini dimanfaatkan secara politis begitu. Makna dimanfaatkan secara politis, bagi orang-orang yang tidak sepakat dengan periode kepemimpinan pada saat ini, dia akan mencari berbagai kesalahan yang ada. Tapi apa iya seperti itu adanya? Tentu tidak juga, karena juga sebagian yang kemarin mati-matian membela kepemimpinan ini juga kemudian berasumsi liar juga dengan situasi ini.
mungkin ini yang harus dijawab oleh pemangku kepentingan di daerah kita begitu. Nah, kita merasakan juga memang, misalnya ada seruan pembagian masker 1 juta masker. Masyarakat kemudian bertanya, maskernya di mana begitu. Ada seruan pembagian masker, maskernya kok nggak ada, kami disuruh pakai masker. Nah, kemudian jaga jarak dan lain sebagainya. Ketika ada operasi lain sebagainya, yang operasi juga rapat-rapatan tuh nggak 1 meter, nggak 1,5 meter begitu. Nah, apa dalam tanda petik mungkin contoh-contoh ini yang membuat masyarakat kemudian beropini. Contoh lain misalnya, semua kita harus cuci tangan. Anggaran untuk COVID ini besar. Pemerintah menyediakan tempat cuci tangan tidak di sekolah-sekolah, di tempat-tempat publik dan sebagainya. Ternyata di pasar-pasar enggak begitu. Kan? Di pasar-pasar enggak begitu. Nah, di masjid-masjid juga sebagian juga enggak ada begitu. Nah, ini yang kemudian mungkin menimbulkan opini-opini masyarakat. Kita tidak mengiyakan apa yang mereka katakan dan tidak juga mengiyakan yang B mengatakan apa begitu. Nah, hanya fenomena ini yang menurut kami yang harus kita selesaikan sehingga tidak menjadi bola liar bahwa dalam penanganan COVID ini juga menyisakan banyak sekali masalah-masalah yang lainnya di kemudian hari nanti. Teman-teman sekalian, mungkin selaku pemuda Aceh Selatan, awal-awal kita sudah pernah menyerukan bahwa sederhana sekali ketika orang masyarakat kita ajak menghadapi virus ini dengan kearifan lokal. Kearifan lokal apa? Dari zaman dulu itu orang tua kita itu sudah membiasakan cuci tangan, cuci kaki sebelum naik rumah dan sebelum tidur. Selalu membiasakan mandi sore sebelum tidur begitu. Nah, kenapa tidak menggunakan metode-metode ini mungkin ya yang bisa kita sampaikan ke masyarakat. Nah, situasi ini kalau hemat kami melihat bahwa masyarakat juga menjadi takut untuk berobat ke rumah sakit. Ini juga masalah baru. Karena orang-orang kemudian berasumsi bahwa setiap datang ke rumah sakit nanti kita dituduh menderita COVID. Jadi COVID, virus corona ini seakan-akan itu sudah menjadi seperti aib. Padahal ini harus sama-sama kita perangi, kita hindari. Dan yang terdampak dengan virus ini bukanlah orang yang kemudian harus kita kucilkan. Bukanlah orang yang sebenarnya sedang mengidap penyakit yang hina sekali, tidak. Justru butuh support, butuh semangat dan lain sebagainya. Di samping memang pemberitaan yang menurut kami yang kurang balan dalam situasi sekarang ini. Si A protes si B protes si C, dan sinergisitas itu kurang sekali terjadi. Yang terakhir, mungkin ya pemuda-pemuda Aceh Selatan yang juga berada di mana Aceh, yang kemudian juga bertanya kepada kita, selaku pimpinan organisasi pemuda Aceh Selatan, kami juga tidak bisa berlepas tangan karenanya diskusi ini kita buat, karena pada kita juga banyak kemudian bertanya, Pak Ketua, kita melakukan apa dalam situasi COVID ini? Itu ada mahasiswa tuh sudah minta paket data, ada minta masker, minta macam-macam, kok pas nggak lakukan apa? Ya sudah, kita semampu kita hanya menyampaikan saja. Yang penting jaga kebersihan, jaga diri, ibadah yang kuat, insya Allah COVID-nya nggak akan datang. Nah, belum lagi ada kemudian yang beropini-opini, anggarannya besar itu. Belum lagi ada yang kita dapat informasi-informasi bahwa setiap saat anggarannya begitu besar, tapi penanganan COVID ini sepertinya tidak pernah selesai-selesai. Ketika kita membuka posko perbatasan, COVID-nya melonjak gitu. Apakah ini tidak dipikirkan ketika mengambil tindakan dan kebijakan-kebijakan seperti ini? Nah, bagi saya semua itu bukan hanya asumsi saya, bukan dari saya, tapi ini yang saya saring dari apa yang masuk ke kita di sini gitu. Sehingga kalau begini, it's okay, tidak masalah, bahwa banyak persoalan yang memang harus diinformasikan secara terbuka, maka diskusi ini mungkin bisa menjadi salah satu jawabannya dalam situasi seperti ini, bahwa semua orang memang harus menerima kenyataan seperti ini, dan semua orang kemudian harus betul-betul mampu meminimalisir sekecil-kecilnya masalah dalam penanganan persoalan ini, sehingga
kalau dalam seruan kami, hilangkan dugaan, hilangkan prasangka buruk, hilangkan sikap yang terus menjelekkan, hilangkan sikap saling menyalahkan, tapi cari solusi secara bersama, mari bersinergi. Pas dalam hal ini, untuk wilayah Banda Aceh dan Aceh Besar, siap berkontribusi jika memang dibutuhkan juga untuk ikut berkontribusi dalam penanganan COVID ini. Saya kira itu pandangan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Deddy, Ketua Umum PAS, telah menyampaikan bahwa tadi ada berbagai macam reaksi dari masyarakat yang telah disampaikan, baik itu persoalan anggaran besar namun fasilitas minim. Kemudian juga persoalan komunikasi, artinya dari sudah berapa lama virus ini mewabah, tapi kita masih membahas persoalan komunikasi yang bagus, yang baik kepada masyarakat. Saya pikir ini adalah langkah mundur yang seharusnya persoalan-persoalan ini tidak perlu lagi menjadi perdebatan dan sudah selesai di tataran pengambil kebijakan. Bagaimana ketika ada yang positif, bagaimana ada kebijakan lain disampaikan melalui satu pintu. Namun ini belum kita lihat. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya Ketua Umum PAS Bang Deddy Saputra, kurang dari 1 menit Bang, closing segmennya. Sudah kembalikan ke moderator. Terima kasih. Di akhir acara ini memang kalau kita minta, kalau bahasannya seperti ini harusnya setengah hari waktunya baru selesai. Tapi selaku Ketua Umum dan juga moderator, kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Novi, PLT Kadiskes Aceh Selatan, Pak Cuk Sazalisma, ya, Dr. Erizaldi, Pak Martunis yang dari DPRK, dan juga tadi hadir Pak Erdiansyah dari Dinas Pendidikan yang telah menjadi pemateri dalam acara kita ini. Sebagai closing statement saya, mari kita perkecil perbedaan kita, mari kita bersinergis dari atas sampai ke bawah, mari melibatkan banyak pihak, hindari dulu sikap bahwa ini kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Kalau memang virus COVID ini adalah merupakan bencana yang harus kita hadapi secara bersama. Saya yakin dan percaya kita bisa menghadapi ini secara bersama. Cita-cita menjadi Aceh Selatan hebat masih bisa kita gapai kalau semua orang saling bersinergi, tidak saling menjatuhkan, dan saling berbagi informasi dengan baik. Insya Allah Allah akan menjaga kita semua, dan insya Allah mudah-mudahan virus ini juga cepat terhindar dari kita. Terima kasih yang luar biasa kepada pemateri. Anda adalah pahlawan-pahlawan hebat. Apapun bulian orang, apapun cacian dan makian yang muncul secara pribadi dan atas nama lembaga, kami mengatakan untuk saat ini Anda adalah pahlawan-pahlawan hebat di Aceh Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.